Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pramesti Dujayani selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah manajemen mutu. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kualitas pelayanan atau service quality. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Agus Kurniawan, Fauzan Arif Satrio, Reza Ramadhani, Cindy Pramesti Dujayani, Ria Lestari, dan terakhir Firda Putri Nadifa. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Lestari akan menjelaskan definisi jasa. Kualitas pelayanan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap konsumen. Peran kualitas pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Tanpa adanya pelayanan yang tepat, produk akan kurang diminati oleh konsumen. Dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra perusahaan. Untuk definisi jasa sendiri adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang hakikatnya bersifat tidak berwujud atau intangible yang tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Adapun juga definisi jasa menurut para ahli. Untuk yang pertama adalah Christian Gonros. Jasa yaitu sebuah proses yang terdiri dari atas serangkaian kegiatan intangible yang biasanya terdiri pada sebuah interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya fisik atau suatu barang atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai sebuah solusi atas masalah pelanggan. Untuk yang kedua adalah Philip Kotler. Jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Nama saya Cindy Pramesti Dujayani, NIM 201041142. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jasa. Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, yaitu 1. Berdasarkan sifat tindakan jasa. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa, tangible action dan intangible action, sedangkan sumbu horizontalnya adalah penerima jasa, manusia, dan benda. 2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa dan pelanggannya, hubungan keanggotaan, dan tak ada hubungan formal. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian jasa, penyampaian secara berkesinambungan, dan penyampaian diskret. 3. Berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam penyampaian jasa. Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization karakteristik jasa, tinggi dan rendah. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat judgment yang diterapkan oleh kontak personal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan industrial, tinggi dan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang karakteristik jasa. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Tidak berwujud sendiri itu jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut kita terima. Yang kedua yaitu beraneka ragam atau variability. Variability adalah jasa bersifat non-standar dan sangat variabel. Berbeda dengan kualitas produk fisik yang sudah terstandar, pada kualitas pelayanan jasa tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut diberikan. Karena itulah jasa bersifat bervariasi. Yang ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Artinya, jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan dengan partisipasi konsumen di dalamnya. Yang nomor 4, tidak dapat disimpan atau perisability, artinya jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan.
Nilai jasa hanya ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh penerimanya. Karakteristik ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan dan dipergunakan lain waktu. Kemudian ada 5 bidang sektor jasa. Yang pertama yaitu bisnis service atau layanan bisnis. Jenis kegiatan ekonomi berupa penjualan jasa, keahlian, atau proses teknis yang dilakukan oleh badan usaha seperti konsultan, pengacara, kemudian akuntan, biro arsitek, dan biro administrasi, biro iklan, pusat komputer, mesin fotokopi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada distributor service atau layanan distributor seperti retail, grosir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, infrastruktur service atau layanan infrastruktur merupakan sektor yang paling penting di antara sektor yang lainnya. Contohnya jasa komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, social and personal service atau layanan sosial dan pribadi. Contohnya jasa kecantikan atau salon, laundry. Kemudian yang kelima, government service atau layanan pemerintah seperti kepolisian, universitas negeri, sekolah, dan lain-lain. Adapun faktor pendorong pertumbuhan dari sektor jasa menurut Christopher yaitu yang pertama, perubahan pola pengaturan dan kebijakan pemerintah. Artinya, dengan adanya literasi ekonomi, pemerintah cenderung mengurangi berbagai peraturan untuk mengeliminasi berbagai kendala dan hambatan birokrasi agar perusahaan makin mampu bersaing. Yang kedua, kemudahan dalam menetapkan standar-standar mutu asosiasi profesional. Artinya seperti standar akuntansi, arsitek, dokter, pengacara hukum, dan lain-lain, di mana perusahaan jasa menghadapi persaingan yang makin ketat sebelumnya. Yang ketiga yaitu privatisasi. Artinya perubahan kepemilikan dan banyak operasi jasa pelayanan seperti airline telekomunikasi yang beralih ke perusahaan swasta telah menyebabkan terjadinya restrukturisasi, pemotongan, dan penghematan biaya, dan lain-lain. Bentuk privatisasi lain adalah organisasi non-profit seperti rumah sakit berubah status menjadi profit. Yang keempat yaitu inovasi teknologi komputerisasi. Artinya dengan semakin semaraknya pemakaian teknologi komputer yang cepat dan berkembang dan mudahnya menggunakan internet mengakibatkan mudah mendapat informasi perusahaan jasa dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Nomor 5, ekspansi bisnis leasing dan retail. Banyaknya perusahaan leasing dan retail tumbuh dengan cepat yang menawarkan berbagai jenis baru. Nomor 6, globalisasi. Dengan adanya globalisasi dari liberalisasi ekonomi mengakibatkan mudah mendirikan perusahaan di berbagai negara di mana saja mereka menganggap punya potensi pasar yang besar atau jasa yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Markus Kurniawan dengan NIM 113 akan menjelaskan strategi perusahaan jasa. Perubahan jasa harus memuaskan perhatian pada pelanggan dan karyawan agar berhasil. Perusahaan jasa harus memahami rantai laba jasa atau service point chain yang menghubungkan laba perusahaan jasa dengan karyawan dan kepuasan pelanggan. Rantai tersebut terdiri dari 5 mata rantai. Yang pertama yaitu kualitas jasa internal, yang kedua karyawan jasa yang puas dan produktif, yang ketiga nilai pelayanan jasa yang lebih besar, kemudian keempat laba dan pertumbuhan jasa yang sehat, yang terakhir yaitu pelanggan yang puas dan loyal. Menurut pendiri Southwest Airlines yang legendaris Herb Kleher, untuk mencapai tujuan laba dan pertumbuhan jasa mengutamakan 2 aspek, yaitu pemasaran internal dan pemasaran interaktif.
beberapa strategi yang menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Di sisi permintaan, penetapan harga diferensiasi akan menggeser sejumlah permintaan dari periode sibuk ke periode tidak sibuk. Kemudian mengusahakan permintaan untuk periode yang tidak sibuk. Kemudian jasa pelengkap dapat dikembangkan selama jam sibuk untuk memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu, seperti ruang minum untuk menunggu di meja restoran dan ATM di bank. Yang terakhir, sistem pemesanan merupakan cara untuk mengelola level permintaan. Perusahaan penerbangan, hotel, dan dokter menggunakan sistem itu secara luas. Di sisi penawaran, karyawan paruh waktu dapat digunakan untuk melayani permintaan yang tinggi. Kemudian rutinitas efisiensi pada jam sibuk dapat diperkenalkan. Kemudian meningkatkan partisipasi konsumen dalam tugas. Kemudian berbagi jasa dapat dikembangkan, misalnya berupa rumah sakit melakukan pembelian peralatan medis secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu fasilitas untuk perluasan di masa depan dapat dikembangkan. 4. Mengelola mutu jasa. Salah satu cara utama perusahaan jasa untuk dapat membedakan dirinya sendiri adalah dengan secara konsisten menyampaikan mutu lebih tinggi ketimbang para pesaingnya. Kuncinya adalah melebihi harapan pelanggan akan mutu pelayanan. Bila nilai pelayanan dari suatu perusahaan melebihi pelayanan yang diharapkan, pelanggan cenderung menggunakan penyedia jasa itu lagi. 4 langkah perusahaan jasa dalam pengendalian mutu. Yang pertama, melakukan investasi untuk menciptakan prosedur, perekrutan, dan pelatihan yang baik. Yang kedua, menstandarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan melakukan belanja perbandingan. Yang keempat, mudah lenyap, jasa tidak bisa disimpan, jasa mudah lenyap tidak menjadi masalah bila permintaan tetap. 5. Kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian jasa yang bermutu. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 5. Penentu kualitas. Yang pertama, kendala. Yang kedua, daya tangkap. Yang ketiga, kepastian. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, berwujud. Reza Ramadhani dengan NIM 2010411136. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen jasa. Prinsip-prinsip layanan jasa dalam memasarkan produknya. Produsen atau penjual selalu berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Dalam usaha tersebut, tidak terlepas dari adanya pelayanan terhadap jasa. Yang pertama, A. Cepat. Yang dimaksud dengan kecepatan di sini adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen minimal sama dengan batas waktu. B. Tepat. Kecepatan tanpa kelepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan konsumen. C. Aman dalam melayani konsumen. Para petugas pelayan memberikan perasaan aman pada konsumen. D. Ramah dalam pelayanan umumnya masih menggunakan perasaan dan memperdulikan antara kepentingan melayani dan perasaan sendiri. E. Nyaman jika rasa nyaman dapat diberikan pada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.